Selamat sore Pak Jokowi. Ya. Di sore pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Ya, masih cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi ini menurut bocoran dari tim bocor halus, ternyata Pak Jokowi masih cawe-cawe di pemerintahan Presiden Prabowo untuk melindungi agar orang-orangnya di kabinet Prabowo tidak direshuffle guys. Apakah beneran demikian? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Masih ada lagi nih di tulisan Tempo nih, ya kan? Soal matahari kembarnya Prabowo. Perasaan gue nggak enak ini. Bagian ini penulisnya adalah Cica ya kan? Jadi silakan Cica menjelaskan. Selamat sore Pak Jokowi. Ya, jadi Pram, berdasarkan diskusi kita ya dengan banyak narasumber juga pengamat gitu. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Dari ya ada yang bilang ini post power syndrome gitu. Kemudian ada yang bilang juga sebetulnya Prabowo tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi gitu. Ya, masih cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Betul, coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi. Banyak kayaknya ya. Banyak ya. Terlalu banyak bahkan untuk disebutkan sepertinya gitu. Iya. Tapi yang paling tampak adalah dia atau Jokowi, Presiden ke-7 itu masih bertemu dengan menteri aktif saat ini. Beberapa menteri aktif. Ya, yang dulu pernah menjadi bawahannya. Dan sekarang itu istilahnya adalah orang-orang dekat yang jadi menterinya Prabowo. Orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo. Gitu. Salah satu yang baru saja menemui Jokowi adalah Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Apa sebenarnya isi pertemuan Budi Ari dan Jokowi di Solo? Ya, Budi Ari tidak sendiri ya Pram ke Solo gitu ya. Dia bersama Bendahara Projo, Panel Barus, dan Jokowi ini mendiskusikan dengan Budi Ari soal approval ratingnya Prabowo. Yang belakangan Litbang Kompas mengeluarkan approval rating 80,9%. Ya itu tingkat kepuasannya kan juga karena banyak banget program populisnya dia ya. Betul ya. Seperti makan bergizi gratis, terus kemudian menunda penerapan PPN 12% dan lain-lain. Ya, dan efek dari pemerintahan sebelumnya sebetulnya yang pemilih Jokowi juga pemilih Prabowo gitu, masih efek bulan madu gitu. Masih ada efek bulan madunya gitu, dan Jokowi ini meminta Budi Ari untuk ikut mengawal agar approval rating ini nggak turun. Kenapa? Karena setelah masa bulan madu biasanya approval rating ini turun, Pram. Apalagi 100 hari itu udah banyak blunder tuh. Ya menteri-menterinya Prabowo gitu ya. Selain itu, Pram, Jokowi itu juga bertanya soal program-program koperasi yang ada di Kementerian Koperasi gitu, dan juga memberikan masukan. Misalnya koperasi diminta untuk mengelola komoditas lokal gitu. Salah satu yang dibahas Jokowi dengan Budi Ari waktu itu adalah rumput laut di NTT gitu. Jokowi ini menurut orang dekatnya akan berbisnis rumput laut nih di NTT gitu. Bisnis rumput laut. Ya. Mau bikin agar-agar habis itu ya. Tuing. Biar lebih lentur ya kan. Oke, tapi gue dapat info juga nih bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi, karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online gitu kan, dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat gitu. Dan ini kemudian didiskusikan dengan Jokowi. Ya enggak? Ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, Pram ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau memotong langsung ke Prabowo. Ya ini kan dan juga pernah terjadi ya waktu itu ya, waktu dia melindungi Setia Novanto ya. Betul. Itu kan sudah ada pengakuan ya dari Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu. Ya betul, dan sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih, Pram, yang dilindungi, ada 2 nama lainnya. Siapa itu? Sosokan nggak tahu, padahal udah ada di tulisan gue. Ya.
Jangan buka rahasia lah, Ca. Ya, jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya tentu saja ada rencana pergantian karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebetulnya, betul. Dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan, seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak dari Solo gitu kan. Nah menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin. Ya, gitu kan. Memenangkan Prabowo. Ya, kita tahu waktu itu dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa Coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Iya, betul. Bukan hanya di Pilpres loh. Bukan hanya di Pilpres, tapi juga di Pilkada gitu kan. Dan inilah kemudian semacam balas jasa lah terhadap Listio Sigit yang telah membantu pemenangan Prabowo. Nah, Listio Sigit ini baru pensiun 2027. Masih panjang. Tapi menurut orang dekatnya sebetulnya Listio mau sampai 2027 saja karena dia sadar diri kan dia bukan orangnya Prabowo gitu. Tapi 2027 juga kelamaan lah. Karena kan sudah berapa lama dia memimpin. Iya, kalau dia sampai 2027 berarti menjadi Kapolri terlama itu, Pram. Ya kalau kinerjanya bagus ya silahkanlah dipertahankan. Oke, Listio Sigit Prabowo ini dilindungi oleh Jokowi gitu ya. Siapa lagi yang dilindungi? Erick Thohir, temannya Cica, teman baikmu. Tapi nanti detailnya di majalah Tempo aja lah ya, Pram ya. Kan lo yang edit juga nanti ya. Kaitannya dengan Danantara, lembaga pengelola investasi yang membawahi 12 kementerian, beraset lebih dari 9.000 triliun. Wow. Oke guys, jadi memang sebelumnya isu reshuffle mulai mencuat memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Perlombaan ini disebut-sebut sebagai langkah evaluasi terhadap kinerja Menteri di Kabinet Merah Putih Pak Prabowo, guys. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu dengan Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan. Ia menambahkan bahwa rencana pertemuan ini telah disepakati dalam rapat pimpinan MPR. Sementara itu, Center of Economics and Laws, CELIOS, lembaga peneliti independen yang fokus pada kebijakan publik dan kajian ekonomi, merilis daftar 10 menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi berikut adalah daftar lengkap survei menteri terburuk menurut CELIOS. Yang pertama itu ada Natalius Pigai atau Menteri HAM, guys. Yang kedua ada Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi. Lalu yang ketiga itu ada juga Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang keempat Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Yang kelima Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang keenam Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Yang ketujuh Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Yang kedelapan Aryo Bimo Andito Aritejo, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang kesembilan Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah Fadlizon, yaitu Menteri Kebudayaan, guys. Jadi itu menurut survei dari CELIOS, guys, menteri-menteri yang dinilai adalah kinerjanya buruk selama 100 hari kerja, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.